Di video kali ini saya akan membahas tentang cara memformat mata uang di MailMerge. Oke, kita langsung saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini adalah contoh slip gaji sederhana yang saya buat dengan fitur MailMerge, di mana data-data yang muncul di sini itu saya ambil dari data Excel ini, gitu ya. Kita lihat, ini adalah slip gaji untuk karyawan pertama, ini untuk karyawan kedua, 3, 4, dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa penulisan angka uangnya itu ada simbol rupiahnya. Kemudian angkanya kita tulis dengan separator atau pemisah ribuan. Jadi contoh 3 juta penulisannya 3.000.00 gitu ya. Nah, untuk membuat format seperti ini, kita bisa melakukannya dengan dua cara. Jadi saya akan jelaskan dalam dua cara. Dan sekarang kita bahas dulu untuk cara yang pertama. Nah, untuk langkahnya adalah pertama kita siapkan dulu tabel gajinya. Di sini saya buatkan tabel gaji seperti ini yang sederhana saja. Hanya membuat kolom untuk nama karyawan, NIK, gaji, potongan, dan gaji bersih. Kemudian untuk penulisan angka uangnya cukup kita tuliskan angka saja seperti ini, tidak usah ada pemisah ribuan, tidak usah juga ada simbol rupiah dan seterusnya. Kalaupun teman-teman mau menambahkan simbol rupiah atau pemisah ribuan, maka caranya adalah kita blok dulu seperti ini. Kemudian di sini kita pilih boleh number, boleh currency, boleh accounting. Atau bisa juga kita buatnya dari seperti ini. Setelah kita blok angka-angka uangnya, lalu klik kanan, lalu format cell. Nah, di sini teman-teman bisa pilih pada bagian number, atau pada currency, atau pada accounting. Kalau teman-teman pilih currency, jangan lupa pilih simbolnya rupiah. Accounting juga sama. Kemudian untuk decimal place-nya itu adalah jika ingin menambahkan 0,00, maka di sini decimal place-nya diisi dengan 2, gitu ya. Nah, di sini saya pilih number saja. Decimal place-nya saya nolkan, jadi tidak ada 0,00. Kemudian saya centang use separator agar ada separator atau pemisah ribuannya. Oke, gitu ya. Jadi boleh menambahkan separator, boleh juga tanpa pemisah atau tanpa separator. Kemudian setelah itu kita simpan datanya. Nah, kita simpan, misalnya saya simpan di folder ini. Nama filenya misalnya data gaji. Oke, kita save. Kemudian ini bisa kita close. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita buatkan dulu format slip gajinya. Contoh di sini untuk format slip gajinya saya buat sederhana saja. Ini saya blok, kemudian saya buatkan 2 buah tabulasi untuk membuat titik 2 ya. Satu di sini, satu di sini. Kemudian kita tekan tombol tab, titik 2 spasi. Nah, untuk ke bawahnya saya copy saja dari sini, saya blok, lalu Ctrl C, simpan di sini, tekan Ctrl V, simpan di sini, Ctrl V, begitu seterusnya sampai bawah. Nah, kemudian langkah berikutnya barulah kita koneksikan database-nya atau dengan data Excel-nya. Masuk ke menu mailing, lalu select recipient, lalu use an existing list, lalu kita cari data Excel yang tadi kita buat. Nah, ini data gaji, kita klik, lalu klik open. Lalu ini kan tadi kita buatnya di sheet 1 ya, jadi kita klik sheet 1, lalu OK. Sekarang tinggal kita masukkan field-nya, saya klik di sini, insert merge field, nama karyawan, di sini insert merge field untuk NIK. Nah, di sini untuk gaji kotor atau gaji, di sini untuk potongan, dan di sini untuk gaji bersih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ternyata angkanya munculnya seperti ini. Padahal di tabel Excel-nya kan tadi ada separatornya ya. Jadi angka 3,5 juta itu 3.500.000. Tapi pada saat kita koneksikan dengan MailMerge ternyata tidak ada separatornya ya. Nah, untuk membuat agar muncul tanda separatornya, caranya adalah pertama tekan tombol Alt dengan F9, Alt F9, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian khusus pada field yang ada gajinya atau yang ada uangnya, kita klik di sini. Ini kan kolom gaji ya. Nah, kita klik di sebelah kanan kolom gaji. Pokoknya sebelum kurung kurawal ya. Jadi setelah kolom gaji ada spasi. Nah, setelah spasi ada kurung kurawal. Nah, sebelum kurung kurawal, di sini kita tambahkan backslash, garis miring yang miring ke kiri ya. Backslash, kemudian crash atau tanda pagar, lalu spasi, tanda pagar lagi, titik, lalu tanda pagar sebanyak 3 kali. Nah, ke bawahnya cukup kita copy dari sini. Dari backslash kita copy, Ctrl C, simpan di sini, Ctrl V, simpan di sini, Ctrl V. Nah, kemudian langkah berikutnya tekan lagi tombol Alt F9 pada keyboard dan kita bisa lihat hasilnya. Ini matikan dulu preview result-nya, lalu nyalakan lagi. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa format penulisan uangnya sudah ada separator atau pemisah ribuannya. Ini yang pertama, kedua, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian
Jika kita ingin menampilkan simbol rupiahnya, maka kita tekan lagi tombol Alt F9. Nah, di sini tinggal kita tambahkan Rp. Jadi setelah backslash tanda pagar spasi, nah sebelum pagar yang kedua kita tambahkan Rp. Nah, untuk bawahnya juga sama, jadi kita simpan di sini, ketik Rp, simpan di sini, ketik Rp. Oke, tekan lagi Alt F9, kita coba matikan preview result, lalu nyalakan lagi. Nah, sekarang sudah ada simbol Rp-nya. Data ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Oke, kita kembalikan ke data yang pertama. Nah, kemudian misalnya jika kita ingin agar penulisan uangnya tidak seperti ini, jadi ini kan Rp dengan uangnya bersatu ya, tidak ada jarak. Nah, kita misalnya ingin agar penulisannya sama seperti format accounting di Excel. Contoh kan seperti ini ya. Ini saya tulis 3 juta. Lalu saya beri format accounting. Nah, ini kan Rp dengan 3 juta itu ada jaraknya. Jadi Rp-nya di sebelah kiri, 3 jutanya atau angkanya di sebelah kanan. Nah, jika kita ingin menggunakan format seperti itu, maka kita bisa lakukan cara ini. Kita blok dulu dari sini sampai sini. Pokoknya yang berisi mata uang kita blok dulu. Nah, kemudian kita buatkan tabulasi kanan. Jadi di sini kita klik beberapa kali sampai muncul tabulasi kanan seperti ini. Lalu kita klik atau kita buatkan tabulasi misalnya di posisi di sinilah. Nah, di sini. Nah, kemudian kita buatkan simbol Rp-nya secara manual. Jadi kita klik di sini, ketikan Rp, lalu tekan tombol tab. Klik lagi di sini, ketikan Rp, tekan tombol tab. Klik lagi di sini, ketik Rp, tekan tombol tab. Nah, kemudian tekan lagi tombol Alt F9 pada keyboard. Jadi di sini untuk Rp-nya kita hapus. Rp-nya kita hapus lagi. Jadi Rp-nya kita munculkan secara manual. Seperti ini. Nah, tekan lagi Alt F9, kemudian matikan preview result, nyalakan lagi. Nah, ini kita tekan tombol tab ya. Nah, ini hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi bentuk penulisannya Rp di sebelah kiri, kemudian angkanya di sebelah kanan. Sehingga hasil akhirnya menjadi seperti ini. Nah, itu untuk cara yang pertama. Jadi cara yang pertama tadi langkahnya adalah Alt F9, kemudian setelah nama field atau nama kolom, ketikan backslash, tanda pagar, spasi, tanda pagar lagi, titik, kemudian tanda pagar 3 kali. Jika ingin menggunakan format rupiah, kita tambahkan tanda atau ketikan Rp seperti ini sebelum tanda pagar yang kedua. Gitu ya. Atau jika ingin Rp-nya di sebelah kiri, maka gunakan format seperti tadi. Kalau sudah, tekan Alt F9, ini matikan preview resultnya, kemudian nyalakan lagi. Nah, cara yang pertama ini cocok digunakan kalau jumlah kolom yang berisi uangnya itu tidak terlalu banyak. Jadi sedikit. Contoh seperti tadi ya. Ini hanya 3 kolom saja, sehingga kita tidak perlu banyak menuliskan simbol pagar seperti ini di setiap field. Nah, sementara kalau data atau kalau kolom yang berisi uangnya cukup banyak, maka akan sangat efektif jika kita menggunakan cara yang kedua. Nah, sekarang kita bahas untuk cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua langkahnya adalah seperti ini. Jadi pertama kita siapkan lagi tabel gajinya. Saya buatkan sama dengan tadi. Nah, hanya saja untuk cara yang kedua ini format pada bagian uangnya itu harus kita tentukan di sini di Excel gitu ya. Kalau tadi kan di Excel-nya yang penting kita berikan format number saja, number atau accounting atau currency ya. Untuk simbolnya boleh ditambahkan, boleh tidak. Karena untuk simbol Rp-nya kita buatkan di file slip gajinya. Nah, sementara yang ini untuk simbol rupiah dengan format separatornya harus kita atur di Excel-nya gitu ya. Jadi di sini kita atur dulu formatnya, kita blok semua data yang berisi uang. Kemudian di sini kita pilih boleh accounting, boleh currency. Tergantung dari kita maunya seperti apa. Contoh di sini saya pilih format accounting, kemudian ini decimal place-nya saya kasih 0 saja, jadi tidak ada koma 00-nya. Kemudian simbolnya rupiah. Nah, kemudian jika di teman-teman tidak ada menu pilihannya di sini, maka langkahnya adalah setelah diblok kita klik kanan pada area yang diblok, lalu format cell, lalu pada pilihan pada tab number kita tinggal pilih boleh number, boleh currency, boleh accounting. Saya sarankan pilihnya accounting, kemudian jangan lupa simbolnya kita pilih Rp atau rupiah. Nah, untuk decimal place-nya tinggal disesuaikan. Kalau mau ada koma 00 berarti kita berikan 2 gitu ya. Misalnya saya berikan 0,00. Jadi decimal place-nya 2, lalu oke. Kalau ada tanda pagar seperti ini, itu artinya kurang lebar ya. Kita coba perlebar. Ini kan hasilnya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita simpan lagi tabel gajinya. Kita simpan dengan tabel data gaji. Saya replace saja yang ada. Kemudian ini kita tutup.
Kemudian langkah berikutnya kita buatkan lagi format slip gajinya, saya samakan dengan yang tadi. Langkah selanjutnya, nah sebelum kita koneksikan ke database-nya, kita masuk dulu ke menu File, lalu More, lalu Option, kemudian masuk ke Advanced, kemudian kita scroll ke bawah, cari pada bagian General, lalu kita centang pilihan ini, Confirm File Format Conversion on Open, lalu kita klik OK. Nah, barulah kita koneksikan database-nya. Masuk ke menu mailing lagi, select recipient, kemudian use an existing list, lalu cari file data Excel yang tadi, lalu kita klik open. Nah, nanti akan muncul pilihan seperti ini. Kita centang dulu pilihan show all, lalu di sini kita pilih bagian yang ini ya, MS Excel worksheet via DDE, di sini dalam kurung bintang titik XLS, kemudian OK. Tunggu, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau muncul seperti ini, kita klik OK saja. Tunggu sampai tampilan ini hilang. Nah, kalau sudah hilang, berarti tinggal kita masukkan lagi nama fieldnya. Kita klik di sini, Insert Merge Field, nama karyawan. Klik di sini, Insert Merge Field, nick, dan seterusnya. Bersih. Sekarang kita cek Preview Result. Nah, kalau kita menggunakan cara yang kedua, maka nanti format yang kita buat di Excel-nya, tadi kan di Excel kita buat dengan simbol rupiah, ada separatornya, kemudian ada decimal place atau ada koma 00-nya. Maka ketika kita koneksikan ke file slip gaji di Microsoft Word-nya, maka formatnya akan tercopy juga ke sini. Gitu ya. Ini untuk gaji yang slip gaji yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin agar penulisan uangnya sama seperti tadi, jadi Rp-nya di kiri, angkanya di kanan, maka caranya adalah seperti ini. Ini kita simpan dulu ya. Kita close saja, lalu kita klik save. Lalu kita simpan di file di folder yang sama. Oke saja. Nah, ini kita tutup. Nah, kemudian kita buka lagi file Excel data gajinya. Nah, di sini tinggal kita hilangkan simbol rupiahnya. Jadi kita blok lagi. Klik kanan pada area yang diblok, format cell, lalu di sini kita pilih number. Untuk use separatornya tetap dicentang, kemudian decimal place-nya silakan disesuaikan. Kalau mau ada koma 00, berikan angka 2, kalau tidak mau kita isi dengan 0. Di sini saya berikan angka 0,00 ya. Kita klik OK, lalu tutup, lalu save. Nah, jadi sudah tersimpan format data gajinya. Kita buka kembali file slip gajinya. Langsung saja yes. Nah, kita lihat sekarang untuk simbol rupiahnya sudah hilang, karena nanti untuk simbol rupiahnya kita akan buatkan secara manual lagi ya. Nah, jadi langkahnya kita blok dulu, kita atur tabulasinya, karena kebetulan ini formatnya saya copy dari yang tadi, jadi masih ada tabulasi kanannya. Jadi ini tinggal saya geser saja misalnya ke sini. Kemudian kita klik di sini, ketikkan RP, lalu tekan tab. Klik di sini, ketik RP, tekan tab. Klik di sini, ketik RP, tekan tab, gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita ingin membuat agar format tulisan uangnya jadi seperti ini. Jadi RP-nya di sebelah kiri, kemudian angka uangnya di sebelah kanan. Kalau seperti ini kan rapi ya. Kita coba cek di mailing. Ini untuk data karyawan ke-1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.